Halo semuanya, kamu pasti sudah tahu betapa pentingnya mengelola keuangan yang tepat dalam menjalankan toko bahan bangunan. Nah, saya punya solusi yang tepat untukmu. Simak video ini sampai selesai karena saya akan membahas Accurate POS, aplikasi kasir yang dapat membantu kamu menjalankan toko bahan bangunan menjadi lebih efisien. Dalam dunia bisnis yang kompetitif seperti sekarang, kamu tidak bisa lagi meremehkan pentingnya pembukuan. Nah, Accurate POS adalah jawaban untuk semua masalah pembukuanmu. Accurate POS adalah aplikasi kasir yang terintegrasi dengan Accurate Online. Dengan fitur-fitur canggih seperti manajemen persediaan yang efisien, pelacakan penjualan, dan laporan keuangan yang real time. Accurate POS dan Accurate Online akan membuat bisnismu jadi lebih mudah. Nah, kalau gitu kita langsung masuk aja ke simulasi cara penggunaan Accurate POS untuk toko bahan bangunan. Supaya nanti kamu lebih tahu sejauh mana Accurate POS dapat mengakomodir kebutuhan toko bahan bangunan. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Accurate Online. Kenapa judulnya Demo Accurate POS tapi saya bukanya itu Accurate Online? Karena Accurate Online ini sebenarnya itu dia bagian back office dari Accurate POS. Jadi semua settingan yang ada di Accurate POS, nah nanti awalnya tuh disettingnya tuh dari Accurate Online dulu. Baru nanti transaksi penjualannya dicatat pakai Accurate POS. Nah, makanya saya sekarang bukanya itu dari Accurate Online dulu. Jadi nanti kita input beberapa data, baru kemudian kita nanti pakai Accurate POS untuk tes transaksi penjualannya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Jadi sebelum nanti kamu menggunakan Accurate Online itu, kamu harus input master datanya terlebih dahulu. Jadi master data di Accurate Online itu kita ada 5 jenis. Yang pertama itu nanti ada daftar akun perkiraan, terus nanti ada daftar barang dan jasa, kemudian ada daftar pemasok, daftar pelanggan, dan yang terakhir itu adalah daftar aset tetap. Jadi nanti kita ada 5 jenis untuk master data di Accurate Online. Nah, untuk penginputannya nanti kamu nggak harus input satu persatu. Kalau data kamu udah banyak itu kan mungkin jadi PR banget. Kalau kamu harus input satu-satu. Nah, nanti di Accurate Online kita menyediakan fasilitas untuk import master data. Nah, nanti untuk video import master datanya atau kamu pengen download template-nya, saya sebelumnya udah pernah buat video untuk download template master data. Jadi nanti kamu tinggal tonton aja, terus nanti kamu tinggal klik aja link yang ada di tombol yang di kolom deskripsi, maaf. Nah, nanti setelah kamu klik linknya, nanti kamu bisa download template master datanya. Jadi nanti kamu tinggal import aja. Nah, untuk demo kali ini saya nggak bakal praktekin untuk cara import master data. Jadi nanti kita inputnya itu satu persatu aja, kita input manual karena saya nggak terlalu pakai banyak data di sini. Nah, pertama yang untuk kamu input itu nanti kita di akun perkiraan di sini. Kita masuk ke modul buku besar. Nah, modul buku besar itu kita masuk ke fitur akun perkiraan. Nah, nanti kan di sini kalau kamu database baru, kamu disediakan akun perkiraan dari Accurate Online. Nah, nanti kayak gini tampilannya. Jadi nanti ini sebenarnya udah lengkap, cuma nanti kalau kamu udah punya akun perkiraan sebelumnya, itu kamu bisa tambahkan di sini. Jadi nanti masih fleksibel. Jadi data yang di sini ini masih kamu bisa edit, terus kamu bisa hapus, atau kamu bisa tambah lagi. Jadi nanti kamu sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita yang perlu diinput itu pertama kita masukin modalnya dulu. Jadi nanti saya masukin saldo awalnya di akun bank di sini, nanti kita untuk pakai belanja barangnya. Saya masukin 100 juta di sini. Nah, kemudian nanti karena kita pakai Accurate POS ya. Biasanya kan di POS itu kan kita di toko, kita punya kas toko tersendiri kan ya. Nah, nanti kita di sini buat lagi nih akunnya. Ini kan kita akun kas and banknya baru ada kas kecil sama bank aja. Sekarang kita tambah. Kita pilih sub akun, nah nanti kita pilihnya itu kas and bank. Kita tambah di sini contohnya kas toko. Kayak gini. Nah, ini nanti kita tambahin, kita simpan. Nah, nanti dia langsung otomatis nambah di sini. Dia ada kas toko di sini. Terus kita bisa tambahin lagi. Kan biasanya itu di toko itu ada penerimaan pembayaran non tunai ya. Kayak nanti bisa pakai edisi, pakai GoPay atau pakai yang lain-lain. Nah, nanti kamu bisa tambahkan juga akunnya di sini. Contoh saya mau nambahin edisi untuk Bank BCA. Ya nanti saya namainnya aja di sini Bank BCA Toko contohnya. Kayak gini. Nah, nanti kita tambahin dan nanti dua akun ini yang saya tambahin kayak kas toko sama Bank BCA nanti kita gunakan untuk di Accurate POS-nya settingannya. Jadi nanti kas toko ini untuk penerimaan pembayaran tunainya, terus nanti Bank BCA ini nanti kita gunakan untuk pembayaran yang non tunai pakai edisi BCA. Jadi nanti dua-duanya kita gunakan.
Nah, kemudian setelah kita masukin akun perkiraan yang nanti kita pakai, sekarang kita masukin ke daftar karyawannya. Kita masukin karyawannya yang nanti untuk input Akurat POS, kita masuk ke modul perusahaan, terus nanti kita pilih fitur karyawan di sini. Nah, pertama kita tambahin dulu. Contoh, saya mau namanya nih pertama Tri. Ini Tri ini kita buat jabatannya sebagai SPV. Nah, terus kita tambahin satu lagi, namanya Bowo. Nah, Bowo ini nanti kita jabatannya sebagai kasir. Kayak gini. Nah, kita punya 2 karyawan yang nanti untuk input di Akurat POS. Jadi nanti si Tri ini dia bagian supervisornya, dan nanti si Bowo ini dia bagian kasirnya. Jadi nanti kita cukup pakai 2 aja, tapi nanti kamu kalau punya banyak kasir, kamu tinggal sesuaikan aja. Jadi nanti enaknya di Akurat POS itu kalau kamu tambah user untuk input di kasir, di Akurat POS-nya itu nanti kamu nggak perlu tambahan biaya lagi. Jadi nanti paling tambahan biayanya itu untuk akses ke Akurat Online aja. Jadi enaknya gitu kalau kamu punya banyak kasir ya berarti nanti kamu tinggal tambahin aja di sini tanpa biaya tambahan lagi. Nah, ini kan kita udah selesai untuk input karyawannya. Kemudian kita input barangnya. Jadi input master barangnya nanti kita masuk ke modul persediaan di sini dan nanti kita pakai fitur barang dan jasa. Nah, sekarang kita udah masuk di sini. Nah, nanti di sini kamu input barang dan jasa apa aja yang kamu pakai untuk transaksi. Nah, transaksi ini bukan untuk transaksi penjualan aja. Jadi transaksi pembelian juga kamu bisa input di sini. Nah, nanti kamu tinggal masukin barang apa aja yang kamu jual atau barang atau jasa apa aja yang nanti kamu jual juga. Nanti kamu tinggal masukin di sini. Contoh kita mau masukinnya itu, kita mau jual apa nih contohnya? Contohnya kita mau jual cat di sini. Nah, nanti kita tinggal masukin cat merah contohnya. Nah, nanti kita tinggal pilih kategorinya di sini. Ini jadi enaknya di Akurat Online itu kita bisa buat kategorinya juga. Contoh kita tinggal masukin nih. Kita buat kategori baru karena kita masih data baru di sini. Nah, terus jenis barangnya, ini kamu bisa lihat di sini. Nah, jenis barang di sini kita ada 4 jenis. Jadi nanti kalau persediaan itu dia nanti yang kontrolnya tuh yang stoknya nanti kamu kontrol, maaf. Nah, kemudian kalau non persediaan itu nanti dia setelah pembelian itu langsung masuk ke beban. Terus kita ada jasa, nanti kalau kamu jual jasa. Nah, yang terakhir itu kita ada pilihan untuk grup. Nah, jenis barang yang grup ini nanti biasanya kalau kamu ada produk bundling. Contoh, nanti kamu misalnya kamu jual cat nih. Kamu jual cat gratis kuas. Nah, nanti kamu bisa pakai grup ini. Jadi dalam satu paket bundling kamu tinggal masukin. Dia ada cat sama kuas. Jadi nanti ketika customer beli produk bundling tersebut, ketika kamu input nanti yang keluar tuh langsung 2 barang sekaligus. Walaupun kamu inputnya satu paket aja. Nah, mungkin nanti perbedaannya itu antara jenis barang ini. Nah, karena kita stoknya mau dikontrol, berarti kita pilihnya itu yang persediaan di sini. Kayak gini, nah nanti kode barangnya kamu bisa sesuaikan, kamu bisa nanti atur otomatis atau kamu bisa input manual. Jadi nanti kalau untuk penomoran, kalau kamu pengen atur penomorannya otomatis, kamu nanti bikin template-nya dulu pertama. Nah, untuk template-nya nanti kamu masukinnya di sini. Di modul pengaturan, terus nanti kamu pilih fitur penomoran. Nah, terus kita tinggal masukin, ini kan kode barang udah ya. Terus nanti kalau kamu mau pakai barcode, kamu juga bisa masukin di sini. Terus nanti kalau kamu pengen pakai nomor seri atau nomor produksi, kamu bisa aktifin di sini. Cuma nanti saya nonaktifkan dulu karena nanti kita mungkin nggak bakal pakai ya. Jadi kita nonaktifkan dulu. Terus nanti satuannya kamu tinggal masukin. Jadi enaknya di Akurat Online itu kita udah bisa multi satuan. Contoh ini cat merahnya saya jualnya berapa? Kaleng. Untuk satuan terkecilnya atau kamu bisa pakai pieces juga. Nanti kamu tinggal tambahin aja di sini, kamu bisa pakai pieces atau jualnya per kaleng. Contoh kita jualnya pieces aja ya di sini ya. Nah, nanti kalau kamu punya multi satuan ya nanti kamu tinggal tambahin aja di sini. Contoh kita ada lusin contohnya. Maaf. Nah, contoh kita ada lusin di sini. Nah, nanti kita tinggal tambahin nih. Nanti kan dia ditanya nih, satu lusin itu berapa pieces? Kan 12 pieces. Nah, nanti kamu tinggal masukin aja di sini. Nah, nanti kalau kamu pakai multi satuan, harga di tab sini nanti itu ada 2 di sini. Dan ini akan terus nambah, dia tergantung nanti kamu pakainya berapa multi satuan. Kalau kita hapus, contoh kita hapus nih, kita nggak jadi pakai multi satuan ya, kita pakai pieces saja. Nah, harganya nanti di sini cuma 1. Kayak gitu. Jadi nanti sesuaikan aja. Nah, ini kita di tab umum, ini kan udah selesai ya, kita udah masukin nama barang, jenis barang, kodenya juga sama satuannya ini udah selesai.
Sekarang kita masuk ke tab yang selanjutnya. Nah, ini tab ini dia berfungsi itu untuk informasi penjualan dan pembelian. Jadi nanti kamu bisa masukin default diskonnya berapa, terus nanti default harga jual satuannya itu berapa. Nanti kamu bisa masukin di sini, terus nanti kita juga ada informasi pembelian. Nanti kamu bisa masukin pemasok, harga beli, sampai ke PPN di sini. Nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perusahaan kamu. Nah, untuk di tab ini mungkin kita inputnya itu di harga jualnya aja nanti. Contoh kita mau harga jual satuannya berapa? 100.000 contohnya untuk satu kaleng. Nah, ini udah selesai, ini kita isi di sini aja. Terus kini kita ada tab untuk stok. Ini kalau kamu udah ada saldo awal di sini, kamu bisa masukin di sini. Terus nanti kita ini ada akun perkiraan. Nah, ini nanti akun perkiraan yang bergerak sesuai dengan transaksinya nanti. Ini kamu bisa setting di sini. Terus nanti kamu juga bisa masukin gambar. Nah, kalau kamu masukin gambar di sini nanti itu juga akan muncul di Akurat POS. Nah, mungkin kita untuk contoh saya ambil gambar aja di sini. Nanti kita ambil gambar contohnya. Saya ada beberapa contoh. Coba kita masukin gambar ini ya. Oh maaf, dia belum bisa untuk ekstensi yang WP, kita ganti yang lain. Contoh kita pakai ini. Nah, ini kita contoh pakai gambar, nanti kita biar kelihatan nih bedanya di Akurat POS. Antara muncul gambar sama yang nggak pakai gambar nanti. Nah, ini kan kita udah oke, berarti kita ke tab lain. Nah, nanti di sini cuma dia kayak info lainnya sama dimensinya aja. Kayak gitu. Nah, ini kita udah selesai semua, berarti kita tinggal simpan. Nah, sekarang kita udah punya cat merah di sini. Kita udah punya satu barang di sini. Terus kita mau tambahin lagi. Contoh kita mau jual cat kuning. Nah, nanti kita tinggal tambahin, masukin kategorinya, jenis barangnya, sama satuannya, terus sama harga jualnya. Oh ya, di sini nanti juga kita ada harga grosir di sini. Kalau kamu ada harga grosir, nah sebelumnya saya juga udah pernah buat videonya tentang penjelasan harga grosir di sini. Mungkin kamu bisa lihat nanti videonya saya simpan di atas. Kamu tinggal klik aja. Nah, ini udah selesai. Ini sekarang kita tinggal simpan. Nah, berarti di sini kita ada dua barang nih. Kita ada cat kuning sama cat merah. Nah, mungkin nanti untuk contoh transaksinya kita pakai dua jenis barang ini aja. Kayak gitu. Nah, sekarang ini kan kita udah buat barang ya, udah buat itemnya. Cuma untuk stoknya di sini kan kita masih nol nih. Ini kan nggak mungkin kita pakai untuk transaksi penjualan karena stoknya kan masih kosong. Nah, untuk itu berarti kita harus beli barangnya dulu ke pemasok supaya stoknya ini akan bertambah. Jadi nanti stok ini biar bisa dijual. Jadi dua item ini. Nah, caranya gimana untuk beli barang ke pemasok? Nah, nanti kita di sini disediain modul untuk pembelian. Nah, di sini. Nah, nanti untuk fiturnya ini kita untuk alur pembelian disediakan mulai dari pesanan pembelian, terus nanti ada penerimaan barang, faktur pembelian, dan pembayaran pembelian. Jadi nanti ini adalah alur pembelian yang disediakan oleh Akurat Online. Tapi untuk alur ini nanti kamu nggak harus ngikutin 100%. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan alur yang ada di perusahaan kamu. Tapi untuk transaksi tersingkat itu kita mulai dari faktur pembelian dan pembayaran pembelian. Jadi nanti untuk faktur pembelian itu dia untuk pengakuan hutangnya ke supplier. Nah, nanti kemudian untuk pembayaran pembelian itu kita untuk pelunasan hutang ya, atau untuk pembayaran hutang. Jadi nanti untuk alur pembelian itu dia mulainya dari situ. Jadi nanti dari pesanan, penerimaan, faktur, dan pembayaran. Nah, tapi kalau untuk alur pembelian ini nanti dia ada satu fitur tambahan, nanti itu untuk alur pembelian. Kayak gini. Dia namanya itu fitur permintaan barang. Nah, fitur permintaan barang ini biasanya dipakai oleh orang gudang. Jadi orang gudang itu kan biasanya dia yang kontrol stoknya ya. Nah, nanti orang gudang itu yang info nih ke bagian purchasing. Pak, tolong dong beliin barang ini karena barang ini lagi kosong nih di gudang. Nah, nanti si orang gudang itu udah info ke purchasing, nah nanti purchasing baru belinya itu ke pemasok. Kayak gitu. Jadi selain fitur pembelian di sini, alur pembelian yang ada di sini itu nanti ditambah sama fitur permintaan barang yang ada di modul persediaan. Nah, biasanya untuk toko bahan bangunan itu kan dia ada orang gudang yang kontrol. Nah, mungkin nanti untuk penjelasan alur pembeliannya nanti saya akan mulai dari permintaan barang di sini. Jadi nanti kamu biar lebih jelas nih perbedaannya. Nah, sekarang kita mulai aja. Kita mau beli barang ini nih, kedua barang ini. Sekarang kita mulai dari fitur permintaan barang. Nah, ini nanti kamu tinggal klik aja ke modul persediaan, terus pilih fitur permintaan barang. Nah, di fitur permintaan barang ini nanti tampilannya kayak gini. Terus nanti ada tanggal, nanti ada tipe permintaan. Nah, nanti di sini kamu bisa masukin itemnya dari sini.
Nah, nanti kamu tinggal input aja barang apa yang kamu mau beli. Ini kan kita mau belinya tuh cat kuning sama cat merah ya. Ini sebentar saya close dulu nanti biar nggak terlalu banyak tab di sini. Nah, ini kita masuk lagi ke permintaan barang. Nah, nanti kamu tinggal pilih nih. Kita mau beli cat kuningnya berapa nih? Contoh kita mau belinya 100. Terus kita mau beli cat merahnya berapa? 100 juga kan ya? Nah, nanti kita tinggal masukin di sini. Nah, karena fitur ini nanti dipakainya itu oleh orang gudang. Nah, orang gudang itu kan biasanya dia nggak tahu harga belinya ya. Nah, jadi nanti yang diinput tuh cuma nama barangnya sama kuantitasnya aja. Jadi dia nggak perlu input harga barangnya atau harga belinya. Nah, nanti kalau udah oke, ini kan udah oke nih. Dia mau beli cat kuning sama cat merah karena stoknya kosong kan ya. Nah, kemudian kamu tinggal klik simpan di sini. Nah, ini udah berhasil disimpan. Nah, enaknya Akurat Online itu ketika kamu input transaksi, kamu dapat printout-nya juga. Jadi nanti setiap hasil transaksinya itu bisa kamu print. Contoh ini kan tadi kita udah input permintaan barang ya. Kayak gini. Nah, nanti kamu bisa cetak nih. Nah, dia kayak gini. Nah, kita namanya itu toko bahan bangunan, terus jenis transaksinya itu kita permintaan barang, tanggal berapa, terus yang diminta tuh barang apa. Ini ada cat kuning sama cat merah, kuantitasnya 100 pieces. Kayak gitu. Nah, nanti setiap hasil print out di sini kamu bisa edit template-nya. Nanti kita sediain fitur di modul pengaturan, kita ada fitur desain cetakan. Jadi nanti setiap template print out di Akurat Online kamu bisa edit sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita langsung masuk lagi ke transaksi selanjutnya. Ini kan kita udah input permintaan barang ya. Kita masuk lagi, sekarang kita masuk ke step yang selanjutnya. Kita masuk ke modul pembelian di sini. Setelah input permintaan barang, itu step selanjutnya nanti kita ke pesanan pembelian di sini. Nah, jadi di pesanan pembelian ini biasanya udah dipegang sama bagian purchasing. Nah, nanti kan si orang gudang tuh info, "Pak, tadi saya udah input nih untuk permintaan barang, karena ada beberapa barang yang kosong. Nanti tolong dicek ya, Pak." Nah, nanti si orang purchasing itu tinggal ngecek aja di sini. Jadi nanti kamu tinggal masuk ini, si orang purchasing nama pemasoknya itu siapa. Nah, ini kan kita masih kosong nih. Kita buat aja pemasok A. Contoh kita namanya itu pemasok A, kita mulai sebagai data baru. Nah, ini kan udah disimpan nih. Nah, nanti si bagian purchasing nggak perlu input lagi barangnya. Jadi nanti tinggal ambil aja. Nah, ambilnya nanti dia dari permintaan barang. Kayak gini. Nah, nanti kelihatan nih. Oh, ternyata orang gudang tadi udah input ini nih. Ada barang yang ingin dibeli. Nah, nanti kamu tinggal klik. Nah, nanti kelihatan nih. Oh, orang gudang minta cat kuning sebanyak 100 sama cat merah sebanyak 100 pieces. Jadi nanti kelihatan di sini nih. Nah, kalau udah oke, kamu tinggal lanjut aja. Nah, selanjutnya karena ini nanti dipakainya itu orang bagian purchasing. Nah, bagian purchasing itu kan biasanya udah tahu nih harga belinya itu berapa. Nah, nanti ketika kamu udah input barangnya di sini, udah kamu tarik nih datanya, kamu masukin lagi harga belinya itu berapa. Cat kuning itu berapa nih harga belinya. Contoh cat kuning harga belinya 70.000. Nah, nanti kamu tinggal masukin, ini kan langsung total nih harganya ada 7 juta. Terus nanti ini juga berapa? 70.000 di sini. Nah, nanti masuk nih. Oh, kita ada total pesanan pembelian ke pemasok A sebanyak 14 juta. Nah, ini kalau udah oke, kamu tinggal simpan. Nah, berarti, oh ini maaf, edit. Kita alamatnya harus diisi, kita edit dulu. Ini alamatnya kita ada di tombol sini, ada di tab info lainnya. Kamu tinggal masukin alamatnya. Contoh, ini kan kita ada di Bekasi ya, kita masukinnya Bekasi. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ini udah selesai, berarti kita udah masukin PO nih. Kita udah masukin pesanan pembelian. Nah, pesanan pembelian juga nanti kita ada hasil cetakan ya kalau kamu pengen lihat. Nah, kayak gini. Nah, ini nanti kamu bisa edit lagi. Kamu bisa masukin logo atau nanti kamu bisa masukin tambahan lagi untuk kolom-kolomnya. Nanti kamu bisa sesuaikan. Sekarang kita lanjut lagi. Ini kita udah masukin pesanan pembelian. Nah, setelah pesanan pembelian ini biasanya kan barang udah dikirim nih. Kita udah dikirim barang dari supplier. Nah, nanti kalau barang itu udah dikirim, berarti kita inputnya itu di penerimaan barang. Jadi kita udah terima barang dari supplier nih. Nanti kamu tinggal input aja masuk ke fitur penerimaan barang, itu tetap di modul pembelian ya nanti ya. Jadi kamu masuk ke dari sini. Nah, nanti kamu tinggal pilih nih, kamu terimanya itu dari pemasok mana. Kan tadi kita belinya itu dari pemasok A ya. Kemudian nanti kita ada nomor terima di sini. Nah, nomor di sini kita ada 2 jenis nih. Kita ada nomor form sama nomor terima. Jadi nomor terima ini adalah nomor surat jalan yang dari supplier yang dikasih.
Nah, nomor form ini nanti nomor yang dipakai untuk internal perusahaan kita. Jadi nanti ini bisa dibuat otomatis. Ini dari fitur yang penomboran tadi di sini ini bisa kamu sesuaikan. Nah, tapi kalau untuk nomor terima ini kamu isinya tuh harus manual. Karena tiap supplier itu kan pasti nomornya berbeda-beda ya. Itu dia nggak bisa input otomatis dia transaksinya atau nomornya maaf. Jadi kamu harus input nomornya secara manual. Nah, ini nanti kamu tinggal input aja, ini saya isi asal. Nah, nanti di sini dia tinggal klik aja ambil dari pesanan. Nah, nanti kelihatan nih. Oh, kita ada surat jalan apa nih? Oh, ternyata kita ada cat kuning sama cat merah. Terus kita tinggal klik lanjut. Nah, di sini juga nanti nggak kelihatan harga belinya. Karena biasanya untuk fitur penerimaan barang ini dipakai untuk orang gudang juga. Jadi makanya dia cuma kelihatan nama barang sama kuantitasnya aja. Kayak gitu. Nah, di Akratonan itu kan kita udah ada multi gudang juga sebenarnya, udah ada fiturnya. Nah, fitur itu gratis, jadi nanti ketika kamu penerimaan barang itu kamu udah bisa milih gudang sebenarnya. Di sini nih. Nanti ada tab untuk gudang. Nanti untuk nambahin gudangnya itu kamu masuknya ke modul persediaan, nah nanti pakai fitur ini. Jadi kamu tuh bisa pilih nih, oh barang ini tuh masuknya ke gudang mana, barang ini nanti masuknya ke gudang mana. Nanti kamu bisa sesuaikan. Cuma karena saya masih pakai satu gudang di sini, berarti kita masuk ini ke gudang utama aja. Kayak gitu. Nah, terus ketika penerimaan barang ini dia kan udah ada laporan yang bergerak ya. Ini saya bukain dulu laporannya biar kamu nanti kelihatan. Ini kita udah ada laporan di neraca, ini udah bertambah. Nah, terus nanti di laporan persediaannya juga kita bisa lihat nih di kartu stoknya. Nah, kayak gini. Ini kan masih kosong ya. Ini juga kita masih kosong, baru ada nilai bank aja di sini karena kita tadi untuk modal. Nah, sekarang ini kita simpan. Nah, ini udah berhasil. Sekarang kita lihat laporannya lagi. Kita refresh dulu di kartu stoknya. Nah, nanti kelihatan nih. Oh, ternyata kita ada saldo awalnya itu kan 0. Terus tadi kita ada penerimaan barang nih dari pemasok A dengan nomor transaksi sekian. Ini sebanyak 100. Berarti kita ada kuantitas akhir sebanyak 100 pieces di gudang utama. Kayak gitu. Nah, nanti untuk ini kan cat kuning, cat merah juga sama. Kayak gitu. Nah, nanti di daftar barang dan jasa ini kan tadi masih 0 ya. Karena kita udah nerima barang, nanti otomatis stoknya akan bertambah. Nah, kayak gini. Jadi kita ada kuantitasnya 100 pieces. Karena tadi kita baru beli nih, baru terima barang. Nah, terus di laporan racanya juga kita akan berubah. Ini kan nilai persediaannya kita masih 0. Otomatis nanti akan bertambah. 14 juta, terus nanti juga kan kita ada hutang pembelian belum ditagih. Karena kita belum dikirim faktur nih dari suppliernya. Jadi kita baru nerima barang aja. Nah, nanti kalau kita udah nerima faktur, otomatis hutang pembelian belum ditagih ini akan menjadi hutang usaha. Dia akan berubah. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang selanjutnya. Ini kita udah terima barang di sini. Kemudian kita masuk ke faktur pembelian. Ini kita masuk ke modul pembelian lagi, terus kita pilih faktur pembelian. Ini kita klik. Nah, ini berarti kita udah ditagih nih sama suppliernya. Jadi nanti kamu tinggal masukin nama pemasoknya itu siapa. Nah, terus kamu tinggal ambil di sini. Kita ambil itu dari penerimaan. Kita masukin. Oh, ternyata kita tadi ada penerimaan nih. Cat kuning sebanyak 100, cat merah sebanyak 100. Kita klik lanjut. Nah, nanti kelihatan. Oh, utang kita ada 14 juta nih kita ditagihnya. Nah, terus kita masukin nomor fakturnya. Nah, nomor faktur ini kita juga ada dua nih. Ada nomor form sama nomor faktur. Jadi nomor form ini nanti yang untuk internal perusahaan kita. Kemudian nomor faktur ini adalah nomor invoice dari suppliernya. Nanti kamu bisa klik aja, nanti kamu diarahin ke sini. Nanti kamu tinggal isi nomor faktur itu berapa. Kayak gini. Nah, ini udah selesai nih. Kita udah masukin faktur pembeliannya, kemudian kita tinggal simpan. Nah, nanti di daftar laporannya dia akan berubah nih di laporan racanya. Yang tadinya kita hutang pembelian belum ditagih, karena kita udah dikasih faktur, otomatis dia akan berubah. Jadi hutang usaha sebanyak 14 juta. Nah, kemudian selain laporan racanya itu kita nanti ada laporan hutangnya. Jadi nanti kita bisa kontrol laporan hutang di sini. Kita pilihnya faktur belum lunas. Kita pilih nih per tanggal berapa. Kita tinggal klik tampilkan. Nah, nanti kelihatan. Oh, ternyata kita ada faktur belum lunas ke pemasok A. Senilai 14 juta. Kayak gitu. Nah, nanti kelihatan nih. Oh, kita belinya tuh tanggal sekian, jatuh temponya tanggal sekian. Nah, terus gimana caranya kita untuk membayar hutang yang ini? Nah, caranya gampang. Kamu tinggal masuk ke step yang terakhir.
Ini setelah faktur pembelian kita masuk ke fitur yang terakhir untuk alur pembelian, yaitu kita pembayaran pembelian di sini. Nah, nanti di sini tampilannya tuh kayak gini. Jadi nanti kamu ditanya nih pembayaran itu ke siapa, terus nanti kamu pakai akun bank apa, sama nanti nilai pembayaran itu berapa. Jadi langsung kita contohin aja. Kita masukin ke pemasok A tadi kan ya. Terus kita mau bayarnya pakai akun apa? Nah, karena kita tadi punya uang itu di akun bank di sini, berarti kita pakai akun ini aja untuk pembayaran. Nah, terus nanti kita tinggal klik aja ambil di sini. Nah, nanti kelihatan nih, oh kita ada nomor faktur sekian senilai 14 juta. Kamu tinggal klik lanjut. Nah, kayak gini nanti tampilannya. Nah, nanti di sini biasanya sering ada pertanyaan nih dari pelanggan. Mas, kalau kayak gini kita bisa nggak bayarnya tuh parsial aja? Jadi kan kadang kita bayarnya parsial dulu kan ya. Kita bayar setengahnya dulu atau kita nanti 10 juta dulu contohnya. Nah, nanti itu bisa diatur di sini. Jadi kalau kamu pengen bayar parsial dulu, kamu tinggal klik aja. Terus nanti nilai pembayarannya kamu tinggal ganti nih. Contoh kita mau bayar 5 juta dulu nih. Nah, nanti bisa kamu tinggal klik lanjut. Terus kamu hitung nilai pembayaran. Berarti dari 14 juta ini kamu bayar 5 juta dulu. Coba sekarang kita simpan. Nah, kita cek di daftar laporannya. Ini kan tadi kita masih 14 juta ya. Masih utuh. Kalau kita refresh nanti berkurang. Jadi dari 14 juta itu kita udah sisanya itu tinggal 9 juta di sini. Nah, kalau kita lihat di laporan racanya juga dia akan berubah. Nah, uangnya kita yang di bank ini akan berkurang, terus utang usahanya juga kita akan berkurang. Nah, terus kalau kamu mau ngelunasin gimana? Kamu tinggal masuk lagi aja ke pembayaran pembelian di sini, kamu masukin lagi pemasok A, kamu pilih akun banknya, kamu tinggal ambil. Jadi selama nanti kamu masih ada hutang ke pemasok tersebut, nanti di sini akan tetap ada transaksinya. Jadi masih ada transaksi yang gantung. Kamu tinggal klik lanjut, terus kamu tinggal hitung nilai pembayaran. Kamu simpan habis itu. Nah, nanti di daftar laporannya, ini kan tadi masih ada nih. Kalau kita refresh, nanti udah 0, karena kita udah lunas. Di neracanya juga nanti kita udah 0. Nah, terus kalau kita masuk ke pembayaran pembelian lagi, kita input pemasok A-nya lagi, nanti dia transaksinya itu udah kosong. Nah, kayak gini. Berarti ini kita udah nggak ada utang ke pemasok tersebut. Kita udah lunas nih. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kamu enak banget ya kreatornya itu dia udah nggak cover semuanya. Jadi kamu bisa nanti lihat laporan keuangan, laporan persediaan juga, sampai ke laporan utangnya juga nanti kita ada. Jadi tiap transaksi yang kita input itu nanti akan membuat laporan otomatis. Ya, nanti kayak gini nih laporannya. Kamu tinggal lihat aja dan kamu tinggal buka sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kan kita udah selesai nih. Kita udah input untuk transaksi pembeliannya. Barangnya juga kita udah masuk di sini. Nah, terus kita sekarang tinggal transaksi penjualannya. Nah, kita akan masuk ke simulasi transaksi penjualan. Nah, cuma untuk penjualan itu kan kita pakai Accurate POS ya. Jadi pertama kita harus install dulu Accurate POS-nya. Jadi kamu tinggal masuk dulu, ini saya close dulu sebentar. Nah, untuk nambahin Accurate POS atau install Accurate POS, kamu masuk ke modul pengaturan. Di sini ada fitur Accurate Store. Nah, kamu pilih aja di sini. Accurate Store, kamu tinggal klik, kamu pilih install aplikasi. Nah, ini kalau udah gini berarti kamu tinggal oke aja. Nah, nanti kamu masuk ke settingan Accurate POS. Nah, nanti kamu langsung otomatis dibawa ke settingan Accurate POS. Nah, terus nanti kamu tinggal masukin aja nih beberapa data yang dibutuhin. Nah, nanti untuk pertama kita masuk ke tab utama di sini, info utama. Kayak gini, nanti kita ada beberapa tab yang harus kamu isi dan kamu sesuaikan nanti dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita langsung mulai coba isi aja di sini. Nah, untuk akun pembayaran kamu input ke kas yang tadi kita udah input, ke kas toko ya. Jadi nanti setiap akun pembayaran itu kalau ada pembayaran tunai nanti masuk itu ke akun kas toko di sini. Kemudian kalau kamu ada pembulatan kamu tinggal pilih di sini pembulatannya ke atas atau ke bawah. Nanti satuannya juga kamu bisa pilih. Ini saya contohnya ratusan. Nah, terus nanti akun pembulatannya itu kemana? Ini karena tadi saya nggak buat akunnya, nanti kamu tinggal bebas saja pilihnya. Tapi lebih baik nanti kamu sesuaikan aja. Kamu jadi buat akun khusus untuk pembulatan, nah nanti kamu masukin ke situ. Ini karena saya belum ada, saya contohnya ke beban di luar usaha lainnya aja masukinnya. Nah, terus nanti kalau kamu ada selisih uang dikembalikan saat retur, kamu bisa masukin di sini. Kamu pilihnya kemana? Contoh kita sini aja masukinnya. Terus nanti ada pajak transaksi, kamu pakai pajak atau enggak. Nah, nanti di sini kamu bisa masukin kategori barang juga. Jadi kategori barang itu kamu mau menjual itu semua kategori atau sebagian kategori aja. Nah, cuma kan karena kita pengen itu pasti semua kategori ya, kita pengen jual kan ya. Nah, berarti kamu tinggal pilih semua kategori di sini.
Nah, terus nanti gudangnya juga kamu bisa pilih. Kamu mau jual itu pakai gudang yang mana? Karena saya baru masih ada satu gudang aja di sini, jadi saya tinggal pilih gudang utama. Nah, terus kita ada fitur opsional di bawahnya. Di sini nanti kamu tinggal sesuaikan. Ini bisa nanti simpan sebagai draft, terus bisa ada ubah harga jual, nanti ada diskon manual juga, nanti kamu bisa isi, sama nanti menggunakan tipe penjualan. Jadi nanti kayak dine in, take away, GoFood, dan lain-lain. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, sekarang ini kita udah selesai di info utama, kita masuk ke tab yang selanjutnya. Tab selanjutnya ini nanti dia itu namanya info lainnya. Jadi nanti kita ada service charge, nanti kamu bisa masuk ini, kita ada nilai tetap, terus ada nilai persentase. Nah, cuma karena kita toko bahan bangunan kan biasanya nggak ada service charge ya. Jadi kita kosongin aja, kita pilih yang tanpa biaya. Nah, terus kita ada kategori pelanggan. Kategori pelanggan di sini nanti kamu bisa gunakan itu kayak kamu punya harga khusus. Contoh kayak kamu punya harga khusus ke member, atau nanti kamu punya harga kayak tadi grosir, kamu bisa masukin di sini juga, kamu bisa sesuaikan. Nah, terus kita ada departemen penjualan. Ini kita kosongin karena kita nggak ada departemen penjualannya. Terus nanti kita ada pengecekan stok juga, kita pakai gudang mana. Ini kan kita baru gudang utama ya. Nah, kemudian ada pembatasan stok. Nanti di sini ada pilihan tidak ada pembatasan, terus beri peringatan jika stok tidak cukup, sama batasi jika stok tidak cukup. Jadi ada dua nih. Ada tiga, maaf. Jadi yang pertama itu nggak ada peringatannya. Terus yang kedua ini ada peringatan, tapi kamu nanti ada pilihan biasanya. Kamu bisa lanjut atau enggak. Nah, terus yang ini sama sekali nggak bisa digunakan kalau stoknya tidak cukup. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Terus nanti kita ada flow checkout pesanan juga di sini. Nah, ini udah selesai, kita masuk ke tab yang selanjutnya. Tab selanjutnya adalah karyawan dan hak aksesnya. Nah, nanti kan kita ada dua di sini. Nah, dua di sini itu adalah kita hasil input yang tadi di daftar karyawan, yang di modul perusahaan di sini. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, tadi kan kita ada Tri ya. Tri kita masukin, ini jadi dia sebagai supervisor. Mau lanjut, terus tadi Bowo itu sebagai kasir. Nah, nanti kamu lanjut. Nah, untuk hak akses ini kan di sini kita baru ada 3 aja ya. Jadi bawaannya itu ada 3 nih di sini. Nah, kamu masih bisa tambah lagi di sini. Kamu masih bisa sesuaikan lagi dan nanti nama perannya itu apa, kamu bisa namain. Terus nanti kamu juga bisa pilih di sini. Hak aksesnya itu apa aja. Kayak gitu. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Cuma karena saya mau pakai yang bawaan sistem aja, berarti kita nggak usah nambah di sini. Ini kita close. Nah, ini kita udah masukin 2 user nih. Jadi si Tri ini nanti sebagai supervisor dan si Bo ini nanti bagian kasirnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tab yang berikutnya. Ini ada akun pembayaran. Ini nanti akun pembayaran yang non tunai. Kamu tinggal masuk ini. Nah, nanti di sini tipe pembayaran itu ada edisi, ada kris dan non tunai lainnya. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Ini kita kan tadi masukin edisi BCA ya. Kita masukin di sini. Edisi BCA, terus akun banknya kita pilih yang Bank BCA Toko. Jadi nanti kalau kita ada transaksi yang Bank BCA, masuknya itu ke Bank BCA Toko di sini. Ini kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke tab yang selanjutnya. Ini tab untuk print out-nya. Nanti kalau kamu ada printernya, maaf. Nah, nanti hasilnya kayak gini, kamu bisa sesuaikan. Ini cuma saya pengen pakai bawaan dari sistem aja, biar ini saya kosongin. Terus kita di sini ada perangkat POS. Ini kamu bisa masukin multi perangkat. Jadi ini contohnya kayak supermarket. Di dalam satu cabang supermarket itu kan biasanya ada beberapa mesin kasir ya. Nah, nanti kamu juga bisa kayak gitu di Akurat POS. Nah, untuk biaya per device-nya itu nanti dia pertambahannya itu 22.200 per bulannya. Nah, ini cuma karena saya baru cuma satu ya. Jadi saya masukin satu aja di sini. Sekarang kita masuk ke tab yang terakhir. Tab terakhir adalah tab penomoran. Nah, nanti di sini nomornya kamu bisa sesuaikan. Untuk tipe penomorannya nanti di sini nih, kamu bisa nomor urut atau nomor random. Ya gitu. Nah, nanti komponennya juga di sini kita sediakan. Kamu nanti tinggal sesuaikan aja. Nah, sekarang kalau udah oke, berarti kita tinggal simpan di sini. Nah, kayak gini. Nanti kalau kamu udah berhasil simpan, nanti kamu akan dikasih kode outlet sama scan QR code. Di sini nanti kamu bisa gunakan untuk menghubungkan Akurat Online dengan Akurat POS. Nah, sekarang saya buka dulu Akurat POS-nya. Nah, sekarang saya udah ada di dalam Akurat POS. Nah, Akurat POS itu sebenarnya dia aplikasi kasir berbasisnya tuh Android. Nah, cuma karena kebutuhan demo, saya bukanya tuh dari laptop. Jadi saya pakai emulator untuk Android supaya saya tetap bisa buka Akurat POS di laptop. Nah, tapi nanti kalau kamu pengen pakai di bisnis kamu, saya sarankan kamu tetap pakai device Android.
Jangan pakai emulator kayak gini. Saya nggak tahu nanti ada error atau apa ketika kamu menjalankan transaksi. Nah, makanya saya sarankan kamu tetap pakai device Android. Jangan pakai emulator. Ini karena saya pakai emulator karena untuk demo aja di sini biar gampang. Nah, sekarang kita masuk aja. Ini kan untuk tampilan awal kayak gini nih. Jadi untuk tampilan awal AkuratPS, dia nanti diminta nih untuk hubungkan ke Akurat Online. Nah, nanti untuk menghubungkannya itu gampang. Kamu tinggal klik aja hubungkan di sini. Nah, nanti di sini ditanya nih, kamu mau pakai scan QR code atau pakai input kode manual. Nah, kalau scan QR code ini nanti kamu tinggal pakai kamera, kamu arahin aja ke sini nih. Nanti langsung ke scan dia. Nah, kalau kita nanti pakai kode manual aja di sini. Ini kan udah, kita tinggal input di sini, input kode manual. Nah, nanti langsung kayak gini. Ini kita mulai data baru. Nah, kode gini berarti dia lagi proses nih penarikan data dari Akurat Online ke AkuratPOS. Nah, ini udah berhasil terhubung ke database toko bahan bangunan. Jadi kita tinggal klik lanjutkan. Nah, nanti kamu langsung muncul nih, ada 2 user kayak gini. Nah, usernya kan tadi yang kita input di karyawan ya. Jadi ada Tri sebagai supervisor, terus nanti ada Bowo sebagai kasir. Jadi nanti kalau kamu punya banyak user, nanti dia akan tampil semuanya di sini. Nah, cuma kan ini kita mau pakainya, kita pakai Tri aja biar nanti semua fitur itu kelihatan. Nah, nanti untuk user baru yang pakai AkuratPOS, nanti akan ditanyakan untuk pembuatan PIN. Jadi nanti akan diminta nih. Jadi nanti kita tinggal buat aja PIN-nya. Nah, nanti udah berhasil dibuat. Nah, PIN ini nanti keperluannya itu ketika mau login. Jadi nanti kalau kamu udah selesai pilih usernya kayak tadi di awal, nanti kamu diminta untuk masukin PIN. Jadi nanti biar antar karyawan itu nggak salah gunakan usernya masing-masing. Nah, terus kita tinggal mulai shift aja di sini. Kita mulai transaksi. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Nah, ini adalah tampilan awal di AkuratPOS. Nah, untuk fitur-fiturnya nanti ada di sini. Nah, fiturnya dia kayak gini, kita ada pesanan baru. Pesanan baru itu tampilannya kayak gini. Jadi nanti ini untuk digunakan kalau untuk pembuatan transaksi. Terus nanti kita ada open bill. Ini ada fitur baru. Cuma nanti saya mungkin akan buat videonya terpisah untuk penjelasan open bill di sini. Nah, terus kita ada riwayat penjualan. Terus nanti ada pencatatan biaya. Nanti ada daftar pelanggan, daftar karyawan, dan laporan dan pengaturan di sini yang terakhir. Kayak gitu. Nah, untuk fitur tambahan lagi di sini ada sinkronisasi manual. Sinkronisasi terakhir, maaf. Nah, ini digunakan nanti kalau kamu, contohnya kan si AkuratPOS ini dia udah bisa digunakan kalau kamu lagi nggak ada jaringan ya. Jadi kamu bisa catat transaksi ketika offline. Nah, nanti kalau ketika jaringan kamu online dan di sini belum sinkron antara Akurat Online dan AkuratPOS, kamu bisa pakai fitur ini. Nanti kamu tinggal klik aja untuk sinkronisasinya. Nah, paling fitur di AkuratPOS dia hanya itu aja. Dia sebenarnya belum terlalu banyak, cuma dia udah cukup untuk transaksi penjualan. Jadi nanti kayak gini. Nah, sekarang kita coba tes untuk input transaksi ya. Nah, kita masuk ke pesanan baru. Nah, nanti tampilannya kan kayak gini ya. Nah, nanti semua barang yang kamu punya dia akan muncul di sini. Nah, ini kan tadi ada foto nih. Ini foto yang tadi kita input. Jadi satu yang nggak pakai foto dia tampilannya kayak gini. Dan satu lagi pakai foto nanti tampilannya kayak gini. Nah, saran saya nanti kalau kamu udah punya foto, mending kamu input aja di sini. Biar nanti kasirnya gampang. Jadi kelihatan nih, oh cat merah nanti bentuknya kayak gini, cat kuning nanti bentuknya kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi saran saya tetap pakai gambar. Nah, terus nanti untuk pemilihan barang atau pencarian barangnya itu gimana, Mas? Nah, untuk pencarian barangnya kita nanti ada kolom untuk search di sini. Kau bisa masukin tuh dari cari nama, terus nanti ada kode atau barcode barangnya. Kau bisa masukin di sini. Kau bisa input. Atau nanti kamu juga bisa scan. Scan di sini kamu bisa pakai kamera handphone atau kamera tablet. Nanti kan kita berbasisnya Android ya. Jadi bisa kamu pakai di handphone ataupun tablet. Atau nanti kamu juga bisa pakai scan barcode yang eksternal. Jadi nanti kan kamu bisa colokin ke device-nya, baru nanti kamu bisa scan barcode-nya. Jadi kamu bisa gunakan. Atau nanti kamu bisa cari per kategori. Kayak gini. Nah, nanti ada pilihannya itu untuk pencarian barang ya. Nah, contoh sekarang kita mau jual cat merah 1. Nah, nanti tampilannya kayak gini kalau kamu udah klik barangnya. Nanti di sini kita ada harganya, terus nanti ada kuantitasnya. Kamu mau berapa? Kamu tinggal ubah aja di sini. Ini juga bisa kamu ubahnya dari sini. Contoh kita mau 9. Nah, kayak gini kan kalau contoh ada customer mau beli 15 nih. Kan nggak mungkin kamu inputnya satu-satu dari sini kan ya, agak lama. Nah, ini kamu tinggal input aja di sini, kamu ganti 15. Nah, kalau udah kamu tinggal simpan. Nah, terus di kolom bawahnya nanti kita ada satuan. Ini kan kita satuannya baru pieces saja.
Kalau kamu ada multi satuan nanti akan muncul di sampingnya di sini. Jadi banyak. Terus nanti di bawahnya kita ada kolom untuk tenaga penjual. Nanti di sini kamu bisa masukin salesman-nya. Terus nanti kamu bisa masukin diskon di sini. Terus nanti kamu bisa ubah harga atau kamu masukin catatan. Nanti kamu bisa input sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus enaknya di Akrobat Online di Akrobat POS itu kita ada untuk cek stok barang. Oh, ternyata kita ada pelanggan nih mau beli cat merah sebanyak 15 pieces. Ini ada nggak ya stoknya? Nah, kamu tinggal klik aja cek stok barang. Oh, ternyata masih ada cat merah di gudang utama sebanyak 100 pieces. Kayak gitu. Jadi enak, kamu nggak usah bolak-balik ke gudang. Jadi kamu tinggal klik aja di sini. Nanti kelihatan stok di gudangnya. Nah, ini kalau udah oke tinggal simpan. Nah, nanti kelihatan, oh kita ada transaksi cat merah sebanyak 15 pieces, itu jadinya 1.500.000. Terus kita ada mau jual cat kuning juga nih. Contoh kita mau jual cat kuning 5. Kayak gitu. Berarti kita ada total transaksinya tuh ada 2 juta. Nah, sekarang kita kalau udah customer mau bayar, tinggal klik bayar aja di sini. Nah, terus kalau kamu udah klik bayar, nanti kamu akan diarahkan ke halaman pembayarannya. Jadi nanti di sini ditanya nih, bayar itu pakai tunai, non tunai atau split. Nanti kita ada 3 pilihan di sini pembayarannya. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Contoh kita mau bayarnya pakai tunai aja nih. Kita mau masukin 2 juta. Nah, ini kan udah oke nih. Terus kalau udah oke, kamu tinggal klik bayar di sini. Nah, nanti di sini ada pemberitahuan. Transaksinya itu udah berhasil, terus nanti pembayaran uangnya itu pas. Jadi nanti kamu ada pilihan cetak struk atau kamu bisa kirim struknya. Nah, biasanya kalau untuk POS itu dia terintegrasinya kan sama printer ya, ada printernya lagi. Nah, nanti ketika kamu selesai input transaksi, nanti langsung ngeprint tuh printernya. Jadi nanti langsung keluar bill-nya. Nah, sekarang kamu tinggal klik selesai di sini kalau udah selesai. Nah, sekarang kita tinggal cek nih di Akrobat Online, bener nggak transaksi yang kita input ini udah masuk ke Akrobat Online atau belum. Ini kita tinggal cek Akrobat Online-nya. Ini saya close dulu. Nah, ini kita lihat di daftar faktur penjualan. Nah, kita lihat di daftar di sini. Nah, ini langsung masuk nih. Oh, ternyata kita ada pelanggan umum yang beli. Itu kita sebanyak 2 juta. Kita lihat isi transaksinya, nanti kelihatan. Bener nggak? Oh, bener. Ternyata dia tadi beli cat merah sebanyak 15, cat kuningnya itu 5 pieces. Nanti kelihatan di sini. Terus nanti di daftar laporannya gimana, Mas? Nah, sekarang kita lihat nih di daftar laporannya. Tadi kan kayak gini nih. Akun bank kita kan masih bank doang nih ya. Senilai 86 juta. Nah, kalau kita refresh, nah nanti dia akan bertambah. Karena kan tadi kita ada penjualan tunai ya. Ini masuknya ke kas toko sebanyak 2 juta di sini. Terus kita juga ada kartu stoknya, kita lihat. Nah, nanti kelihatan kayak gini. Oh, kita tadi ada kuantitas terakhir tuh 100. Terus kita ada penjualan nih ke pelanggan umum. Karena tadi kita nggak milih pelanggan kan ya. Jadi itu nanti masuknya ke pelanggan umum. Kalau kita nggak milih pelanggan, itu tadi kita keluar 5 pieces. Jadi sisanya tuh jadi 95. Terus nanti cat merahnya karena tadi kita keluar 15, berarti sisanya 85. Nanti muncul di sini. Nah, terus selain laporan ini, kita juga ada laporan tambahan. Karena kita penjualan ya, jadi nanti kita ada tambahan itu di laporan keuangan. Ini kita ada laporan laba rugi. Nanti kamu bisa cek. Nah, nanti kelihatan nih, oh kita ada penjualan nih, kita ada pendapatan sebanyak 2 juta. Itu dengan beban pokok penjualannya 1.400.000. Berarti kita masih untung 600.000 nih laba kotornya. Terus sekarang kita belum catat beban operasionalnya, berarti kita laba kotornya itu masih sama kayak laba bersih karena belum ada pengurangan. Kayak gitu. Nah, sekarang coba gimana caranya kalau kita input transaksi untuk non tunai pembayarannya. Berarti kita balik lagi ke Akrobat POS, kita masukin aja di sini. Contoh kita mau ada penjualan cat merah sebanyak 5 pieces. Nah, kita tinggal pilih, terus kita klik bayar. Nah, nanti kita tinggal pilih nih yang non tunai nih pembayarannya. Terus kita pilih pembayaran yang Bank BCA, kita klik bayar. Nah, nanti kamu kalau udah klik bayar, nanti di sini transaksi berhasil dengan Bank BCA. Kamu tinggal klik selesai, kita cek lagi di sini faktur penjualan. Ini kan tadi kita baru 1 ya, kita refresh. Nah, nanti bertambah 5. Nah, terus kalau kita lihat di daftar laporannya, ini kan tadi kita baru ada bank sama kas toko aja ya. Kalau kita refresh, nah nanti nambah. Oh, kita ada transaksi dari Bank BCA toko sebanyak 500.000. Terus kita lihat di kartu stoknya. Karena tidak tadi kita yang keluar cat merah, nanti kelihatan nih. Oh, kita keluar lagi cat merah sebanyak 5, sisanya tinggal 80. Terus kita lihat di laba ruginya, nanti akan bertambah juga.
kayak gitu. Jadi enak banget nanti kalau kamu pakai Acrobat POS. Jadi kamu tinggal input aja transaksinya di sini di Acrobat POS, terus nanti transaksi tersebut diolahnya di Acrobat Online. Nah, nanti laporannya itu akan terbuat otomatis juga sesuai dengan transaksi yang kamu input. Jadi enak banget. Nah, mungkin selain penjelasan tadi di Acrobat POS dan Acrobat Online, tadi kan kita udah jelasin untuk transaksi penjualan, terus tadi kita input beberapa master data, transaksi pembelian juga tadi kita udah input. Nah, paling tambahan satu lagi itu yang terakhir nanti untuk pencatatan beban operasional. Jadi gimana caranya Mas untuk pencatatan beban operasional? Biasanya kan kita ada beban operasional tuh kayak bayar listrik, bayar air, atau biaya-biaya transport. Nah, itu gimana catatnya? Nah, jadi untuk bayar beban operasional itu kita ada modul khusus. Jadi nanti kita tinggal masuknya tuh ke modul Kas and Bank di sini. Nah, nanti kamu masuknya ke fitur pembayaran. Nah, nanti di sini ditanya nih, kamu bayar tuh pakai akun kas atau bank mana? Kita mau bayar contohnya pakai akun bank di sini. Nah, nanti kita tinggal dipilih nih, kamu mau bayar apa? Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Contoh kita mau bayar listrik sebanyak 300.000 contohnya. Nah, kamu tinggal masukin di sini. Nah, selain listrik kamu mau bayar apa lagi? Kamu tinggal tambahin lagi. Contoh kita mau bayar apa ya, oke tadi atas saja. Kita bayar transportasi karyawan contohnya. Sebanyak 100.000. Jadi kita mau bayar beban listrik sebanyak 300.000, terus sama beban transportasi senilai 100.000. Dengan total 400.000 kan ya. Nah, ini kamu tinggal simpan kalau udah selesai. Nah, nanti yang tadi saya bilang sebelumnya, jadi setiap transaksi yang kamu input itu kita menyediakan template untuk print out-nya. Nah, ini nanti kamu tinggal lihat template untuk print out-nya. Nanti kamu bisa print untuk dokumentasi. Kayak gitu. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Nah, kalau kamu udah selesai input transaksi beban operasional di sini, kamu tinggal cek lagi di daftar laporan. Ini kan tadi beban operasionalnya masih kosong ya. Kalau kamu refresh, nah nanti dia bertambah. Oh, ternyata ada beban transportasi karyawan 100.000 sama beban listrik 300.000. Jadi yang tadi kita punya laba kotor 750.000, ini kita udah dipotong sama beban operasional, berarti laba bersih kita tinggal 350.000. Kayak gitu, enak banget. Jadi setiap transaksi yang kamu input langsung masuk ke laporan. Jadi nanti laporannya otomatis. Nah, terus jurnalnya nanti gimana Mas? Nah, jurnalnya juga nanti akan bergeraknya itu otomatis. Jadi transaksi yang kamu input sebenarnya nanti dia langsung pembentukan jurnal. Contoh kayak gini nih. Ini kita tinggal lihat aja rincian jurnalnya di sini. Nah, nanti kelihatan nih. Oh, jurnal itu beban listrik di debit, terus beban transportasinya itu di debit, sama nanti akun banknya itu di kredit. Nanti langsung otomatis. Nah, kalau kamu pengen lihat lagi tadi kan kita input pembelian ya maaf. Contoh kita masuk ke faktor pembelian. Saya pengen lihat nih jurnalnya di transaksi pembelian Mas kayak gimana. Nah, kamu tinggal klik aja. Nanti juga kita ada rincian jurnalnya di sini. Nah, nanti kelihatan. Jadi ada hutang pembelian belum ditagih senilai 14 juta, terus nanti di kreditnya itu utang usaha senilai 14 juta di kredit. Kayak gitu. Jadi pokoknya enak banget kalau kamu pakai Acrobat Online dan Acrobat POS. Jadi kamu nanti paling agak repot itu ketika input master data aja di awal. Nah, nanti setelah kamu udah selesai input master data, kamu tinggal input aja transaksinya. Nanti setiap transaksi yang kamu buat itu langsung penjurnalan otomatis sama ke pembuatan laporan otomatis. Dengan Acrobat POS, kamu tidak hanya mengelola toko bahan bangunanmu menjadi lebih efisien, tetapi kamu juga dapat mengoptimalkan keuntungan. Ini adalah investasi yang berharga untuk bisnismu. Kamu tidak perlu khawatir lagi tentang pembukuan. Acrobat POS dan Acrobat Online akan membantu kamu untuk menyelesaikannya. Jika kamu butuh penjelasan lebih lengkap tentang Acrobat POS, saya menyediakan fasilitas untuk konsultasi gratis. Saat konsultasi, kamu akan dijelaskan tentang fitur-fitur yang tersedia, penerapan Acrobat POS sesuai dengan kebutuhanmu, dan menyelesaikan kendala apa aja yang terjadi pada pembukuanmu sebelumnya. Dan yang paling penting, konsultasi ini gratis. Tapi gratisnya itu hanya khusus untuk yang belum berlangganan Acrobat Online dan yang menonton video ini. Jika kamu berminat, silakan daftar menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Daftar sekarang karena kuotanya terbatas. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan mengenai demo Acrobat POS untuk toko bahan bangunan. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.